Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfatifah Ayamini. Saya dari jurusan Hukum Keluarga semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat kuasa. Langsung saja. Surat kuasa pada pasal 1792 sampai dengan 1819, sedangkan secara khusus telah diatur dalam hukum acara perdata yaitu sebagai pasal 123 HIR sampai 142 RBG. Pengertian surat kuasa sebagaimana pasal 1972 KUH Perdata berbunyi bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dana atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Di sini juga ada dasar hukum surat kuasa. Dasar hukum surat kuasa itu surat kuasa umum pada pasal 1975 BW, terus ada surat kuasa khusus pasal 1975 BW, terus ada surat kuasa perantara pasal 1972 BW, ada surat kuasa istimewa pasal 1976 BW, terus yang terakhir itu ada surat kuasa hukum. Terus di sini juga ada bentuk surat kuasa. Bentuk surat kuasa itu ada 3, yaitu tulis, lisan, dan diam-diam. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk penerima suatu kuasa dapat pula terjadi diam-diam dan disimpulkan dari pelaksana kuasa itu oleh penerima kuasa. Ini pada pasal 1793. Terus ada macam-macam surat kuasa. Macam-macam surat kuasa itu terdapat 3, yaitu surat kuasa umum, surat kuasa khusus, dan surat kuasa istimewa. Surat kuasa umum itu diatur dalam pasal 1995 KUH Perdata, memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan kuasa. Terus ada surat kuasa khusus. Pada pasal 1795 KUH Perdata dilakukan secara khusus mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Yang terakhir itu surat kuasa istimewa. Pada pasal 1796 KUH Perdata, pemberian kuasa istimewa yang diperlukan itu adalah syarat agar kuasa tersebut itu sah menurut hukum. Terus ada kewajiban pemberi. Kewajiban pemberi itu yang pertama memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si penerima kuasa menurut kekuasaan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, terikat dengan apa yang diperbuat oleh si penerima kuasa di luar yang dikuasakan kepadanya. Terus yang ketiga, mengembalikan kepada si penerima kuasa persekot dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk melaksanakan kekuasaannya. Terus yang terakhir membayar upah si penerima kuasa yang telah diperjanjikan. Yang kelima, memberikan ganti rugi kepada si penerima kuasa tentang kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya. Terus ada membayar bunga atau persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa yang terhitung mulai dari hari dikeluarkannya biaya tersebut. Yang terakhir itu, dalam si pemberi kuasa ada banyak secara kolektif, maka masing-masing pemberi kuasa itu bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa tersebut. Terus itu ada kewajiban penerima. Nah, pada pasal 1900 sampai dengan 1906 KUH Perdata, yang pertama itu menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakan ya pada waktu si pemberi kuasa meninggal. Terus bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Terus bertanggung jawab juga tentang kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Terus memberi laporan tentang apa yang telah diperbuatnya, memberi perhitungan kepada si pembuat kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasa.
Yang terakhir adalah bertanggung jawab untuk kuasa subsidinya. Terus praktik pembuat kuasa. Nah, praktik pembuat kuasa ini dalam perkara perdata ini ada beberapa proses, ada beberapa praktiknya untuk membuat suratnya itu. Yang pertama, surat kuasa sebagai penggugat. Terus surat kuasa sebagai tergugat. Yang ketiga, surat kuasa sebagai interven. Yang keempat, surat kuasa sebagai banding. Yang kelima itu surat kuasa sebagai terbanding, surat kuasa untuk kasasi, surat kuasa untuk tergugat sebagai tergugat untuk kasasi, surat kuasa untuk permohonan peninjauan kembali, yaitu PK, surat kuasa untuk mengajukan jawaban atas permohonan PK, surat kuasa sebagai pembantah, dan yang terakhir itu surat kuasa sebagai terbantah. Nah, berakhirnya surat kuasa ini ada beberapa itu apa sih, kayak akibat gitulah, penarikan kembali kuasa si penerima kuasa. Terus dengan pemberitahuannya pemberhentian kuasa oleh si penerima kuasa. Terus yang ketiga itu meninggal di bawah pengampuan atau pilotnya si pemberi kuasa. Terus pengangkatan kuasa baru untuk mengurus hal yang sama menyebabkan ditariknya kuasa pertama. Terus proses pencabutan surat kuasa. Proses pencabutan surat kuasa ini di dalam persidangan yang sedang berlangsung dalam suatu perkara perdata menurut pengantanan dari para praktisi hukum dapat dilakukan dengan cara secara diam-diam dan secara tegas. Nah, secara diam-diam itu jadi tindakan hukum dari pemberi kuasa yang tidak etis, dikatakan demikian karena kan perbuatan itu akan berdampak pada tindakan adanya kepastian hukum tentang proses perwakilan atau kuasa hukum pada sidang pengadilan yang memeriksa perkara pihak pemberi kuasa itu sendiri. Terus kedua itu ada secara tegas. Nah, secara tegas ini adalah yang terbaik sebab dengan ketegasan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan menyelesaikan hubungan pemberian kuasa di antara pemberian kuasa dan penerimaan kuasa. Yang artinya tuh kayak pencabutan kuasa itu tidak menimbulkan pertanyaan bagi penerima kuasa dalam keadaan status dua pihak penerima kuasa akan selalu diselimuti oleh pertanyaan. Terus kan secara tegas itu ada dua, secara lisan dan tertulis. Nah, secara tertulis juga itu ada dua, secara di bawah tangan dan autentik. Terus tuh akibat hukum pencabutan kuasa. Yang pertama itu hubungan tentang kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa tidak ada lagi. Nah, yang kedua itu kuasa bertindak untuk dirinya sendiri atau dapat memberikan kuasa kepada orang lain atau pihak lain. Yang ketiga itu tindakan hukum yang telah dilakukan oleh penerima kuasa sampai saat pencabutan kuasa tetap mengikat baik bagi pemberi kuasa maupun bagi persidangan di pengadilan. Yang keempat itu apabila ada suatu perjanjian yang dibuat secara khusus ya di luar surat kuasa itu, maka masing-masing pihak dapat menuntut hak dan kewajiban sesuatu dengan isi perjanjian. Nah, mungkin sampai di sini saya menjelaskan tentang surat kuasa. Jika ada salah kata atau salah pasal, mohon diperbaiki. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.